Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Wa khususan al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan al-alama Fadil Jalaluddin bin Kamluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nausan Syekh Bantani rahimahullahu ta'ala wa nausan muasisina muhaddis salafiyah safiyah syukraja sebagus itu bandah radhiyallahu anhum sa'ulillahi lahum wa la fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli manumillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kerantan kula panjenengan sami pagi hari ini nggih masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, masih diberi iman dan Islam sehingga kula panjenengan sami saged nglampahi salat subuh berjamaah, dilanjutaken kalian ngaji subuh berjamaah. Mugi-mugi napa ingkang sampun panjenengan lampahi sedaya dados amal ingkang soleh, amal ingkang diterami Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kula panjenengan sami sebagai umatnya yang senang untuk bersalawat, mudah-mudahan bantik kula panjenengan sami mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid At-Taubah ngaji subuh ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
pagi hari ini tanggal 27 Rajab atau ada yang mengatakan 27 Rajab, ana sing ngarani ya tanggal 26. Nggih, mboten napa-napa. Tapi pada intinya kula panjenengan sami sudah mendekati waktunya persiapan untuk puasa Ramadan, kurang beberapa hari lagi. Nggih, kula ingatkan teman-teman panjenengan, nggih monggo mulai dari saat ini ati kula panjenengan sedaya ditata, nggih, ditata sing apik. Mudah-mudahan nanti ketika melakukan puasa Ramadan kula saged nglampahi, panjenengan saged nglampahi kalian ikhlas dan penuh semangat, nggih niku. Alhamdulillah pagi hari ini pengajian kita kitab Lubabul Hadis sudah sampai di bab yang ke-21, Al-Babul Hadil wal Ishrun, bab kang kaping 1 lan 20, di bab yang selikur, bab 21, fi fadilatit dzikrillahi ta'ala, iku tetep ing dalem nerangake keutamaane zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki masuk bab zikir, nggih, masuk bab zikir. Sebab napa? Terus dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Tanqihul Qaul, Allah Subhanahu wa taala dawuh, qala Allah taala, lan dawuh sapa Allah taala, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Nggih, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Berarti kalau panjenengan sami zikir niki atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Zikir yang bagaimana? Maksudnya gitu. Zikir yang bagaimana? Apakah zikir hanya mengucap Allah Allah terus wiridan yang lain dan lain sebagainya? Boten, tidak hanya itu. Nggih. Di dalam kitab Tanqihul Qaul juga dijelaskan, nggih, perbedaan para ulama, nggih, tentang penafsiran ayat-ayat fadkuruni adkurkum ini. Nggih. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas berkata, ingatlah kepadaku dengan mentaati perintahku, niscaya aku mengingatmu dalam pertolonganku. Terus kalau panjenengan sami ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala ketika kula panjenengan sami di dalam napa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus ketika kula panjenengan sami mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika kula melaksanakan perintah Allah, kula panjenengan sami ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa malih banyak niki, ingatlah kepadaku dengan bersyukur, niscaya aku mengingatmu dengan tambahan nikmatku. Ingatlah kepadaku dengan apa? Dengan tauhid dan iman. Terus segala sesuatu yang kita lampahi ini harus ujung-ujungnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesana arahnya. Dan apa yang kita laksanakan semuanya ini juga harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados kula panjenengan sami saat ini. Nggih. Saat ini kalau kita merenungkan, oh alhamdulillah aku pagi iki sok sembahyang subuh berjamaah, isok ngaji bareng berjamaah, iki mergo kabeh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwasanya kalau panjenengan sami saged subuhan jamaah, saged atas kehendak kula panjenengan sendiri, tidak bisa. Nggih, semua itu la haula wala quwata illa billah. Terus kula panjenengan sami semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nggih, atas semua kehendak Allah Subhanahu. Ini banyak. Terus di dalam kitab Tanqihul Qaul itu dikatakan banyak. Ingatlah aku dengan penyesalan terhadap dosa, niscaya aku mengingatmu dengan kemurahan. Nggih. Ketika kalau melaksanakan suatu penyesalan dosa, tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan
Ada lagi, ingatlah aku dalam hati ini, saya aku mengingatmu dalam menyikap tabir makrifat. Okay. Ketika kalau melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istilahnya terus orang-orang tasawuf dzikrul qalbi, zikir yang di dalam hati. Okay. Niscaya aku akan mengingatmu dengan menyikap takbir makrifat. Maka akan diberikan nopo keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan seperti itu. Niki napa malih? Ingatlah aku dengan ingatan sementara, niscaya aku mengingatmu dengan ingatan yang kekal. Kula panjenengan sami ngapunten, ketika kita melaksanakan suatu salat wajib, nggih salat napa mboten salat wajib, salat sunnah, maka para ulama mengatakan paling enggak ketika kula panjenengan sami nggih ketika takbiratul ihram nggih niat, disitulah kula panjenengan sami ingat Allah Subhanahu wa taala, paling enggak di situ. Ini sesuai dengan dawuh dalam kitab Qaul, ingatlah aku dengan ingatan sementara, niscaya aku mengingatmu dengan ingatan yang kekal. Jangan sampai ketika kula panjenengan sami salat gak eling Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya para ulama itu paling enggak ketika kula panjenengan sami di dalam takbiratul ihram, di awal kula panjenengan sami melakukan perintah salat, nggih, melaksanakan salat 5 waktu, di takbiratul ihram lah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak di situ kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih nggih, ingatlah aku sebagaimana kamu adanya, niscaya aku mengingatmu sebagaimana aku adanya. Kalau baleni malih, ingatlah aku sebagaimana kamu adanya, niscaya aku mengingatmu sebagaimana aku adanya. Niki sesuai dengan kaidah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Terus kalau panjenengan sami dikengken, nggih, disuruh untuk sapa si awake dhewe iki sapa. Nggih. Ketika kalau panjenengan sami ingat sapa awake dhewe, oh aku iki makhluke Gusti Allah, oh aku tercipta dari ini. Lek panjenengan sudah tahu bahwasanya oh aku iki ngene. Termasuk makhluk Gusti Allah sing lemah, termasuk gak punya daya upaya. Disitulah Allah akan mengingat kita. Nggih. Terus di dalam kitab dikatakan, ingatlah aku sebagaimana kamu adanya, niscaya aku mengingatmu sebagaimana aku adanya. Maka kita akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nggih. Barang siapa yang tahu tentang siapa dirinya, nggih, maka dia akan tahu tentang Tuhannya, tentang Robnya. Dan yang terakhir, sebagaimana dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar keutamaannya. Keterangan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okay. Terus yang terakhir niku man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niki penting panjenengan sedaya untuk saking berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Saking pentingnya dzikir terus Ibnu Abbas, nggih. Setelah Ibnu Abbas dikatakan tiada suatu dalam kitab Al-Hikam, nggih. Ibnu Athaillah mengatakan, Ibnu Abbas berdawuh, tiada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya melainkan ada batas-batasnya. Nggih. Kewajiban kula panjenengan sami yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada batasnya. Panjenengan sholat ada waktunya, panjenengan poso juga ada waktunya, panjenengan zakat juga ada waktunya, panjenengan haji juga ada waktunya. Semua kewajiban yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada batasnya. Dan bagi orang-orang yang berudzur dimaafkan apabila tidak dapat melakukan. Nggih. Wong haji lek gak apa punya harta ya gak wajib haji. Wong zakat, mana wong melarat ya gak wajib zakat.
Akan tetapi nggih, akan tetapi kecuali zikir, tidak ada batas dan tidak ada utur yang dapat diterima untuk tidak berzikir kecuali apabila sudah berubah akal. Berarti wong gendeng. Nek wis gendeng niku wis mboten saged. Nah zikir niki sampai kapanpun, bahkan orang haid ngapunten boleh zikiran. Orang haid gak oleh maca Quran, tapi oleh zikiran. Enggak ada batasnya. Nggih, enggak ada batasnya. Nggih. Terus dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liulil albabil ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Niki perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika akal kita masih ada, maka kalau panjenengan sami diwajibkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang muqaddimah saged kula sampaiaken panjenengan pentingnya zikir kula panjenengan sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados tidak ada batasan, kapanpun dimanapun panjenengan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang pasar, nang omah, mbek nyapu, mbek dodolan, wis monggo panjenengan, bahkan sambil jalan-jalan monggo panjenengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, benten nggih, ingate orang yang sedang jalan-jalan, sedang duduk di masjid ataupun itu benten. Nggih, benten-benten. Makanya niki ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu, penafsiran ulama juga berbeda-beda. Ada yang ketika kalau panjenengan sami sakit eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seneng eling pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek seneng akel elingi sih. Lek susah akeh elingi. Pun niki masuk hadis yang pertama. Nggih, masuk hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan sabdahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikrullahi utawi dzikir ing Allah Subhanahu wa taala, alamul imani iku genderane iman, wa bara'atum minan nifaqi, lan lebaran saking nifak atau sifatmu munafik, wa hisdum minasyaitani, dan dadi bentenge saking setan, wa hirzum minan nirani, lan pangaraksa saking genine neraka. Terus dawuh Rasulullah SAW bahwasanya zikir itu lambang imannya seseorang. Nggih, kula balen malih bahwasanya zikir itu lambang imannya seseorang. Termasuk juga dari keterbebasan dari sifatmu munafik. Sebab nopo? Sebab wong sedang zikir niku berarti dia tidak munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk benteng dari setan dan juga pelindung dari api neraka. Oke. Dan ini ada yang dikatakan, dan mengatakan Sayyidi Syekh Abdul Qadir mengatakan ketika zikir itu mengakar kuat dalam hati, maka ketika setan mendekat kepadanya, setan itu akan mengalami kerasukan. Nah ini terus bukan hanya manusia yang bisa kerasukan setan, tapi setan juga bisa kerasukan manusia. Nah ini. Dan ketika yang terjadi, para setan pun akan bertanya, ada apa dengan setan ini? Maka akan dijawab, ia telah kerasukan manusia. Berarti napa? Kalau panjenengan kali setan niki, nggih setan saged jenengan rasuki wedi kali panjenengan. Makanya jangan takut, ojo wedi. Ketika kalau panjenengan sami mempunyai amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan yang akan merasuki manusia punya ilmu, harus lebih tinggi keilmuannya daripada manusia tersebut. Gak gampang-gampang. Nggih, gak gampang
gampang. Ketika setan atau jin tersebut ingin merasuki seseorang, maka dia harus lebih tinggi dari orang tersebut. Begitu juga ketika kalau panjenengan sami mempunyai ngapunten, punya zikir yang kuat, punya ilmu yang kuat, kita bisa. Setan itu tidak berani mendekat kepada kita. Tidak akan berani mendekat dumateng kula panjenengan sedaya. Lek cedek-cedek ya dia akan kerasukan, kelengar istilahnya seperti itu. Nggih, akan kelengar. Maka nih ketika seseorang kerasukan napa nggih, kerasukan jin atau kerasukan seperti itu, niku penanganannya juga berbeda-beda. Nggih, penanganannya juga berbeda-beda. Kadang ngapunten, ada orang yang kemasukan jin atau setan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Qur'an dan sebagainya, dia malah bisa menirukan. Wonten ngoten nggih. Wonten. Sing pengalaman nggih Pak Thohir. Pak Thohir ini pengalaman niki, nangani ngoten. Nggih. Terus benten-benten cara menanganinya. Nggih, terus benten cara menanganinya. Ada yang diajak dialog terlebih dahulu, ada yang langsung dikasih nopo dan sebagainya. Nggih niku. Terus kalau panjenengan sami pun wedi-wedi kali setan. Setan juga saged kerasukan. Tidak hanya manusia yang kerasukan setan, tapi juga setan kerasukan manusia. Keranten apa? Keranten kuwate kalau panjenengan sami zikir dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku yang harus pegangan panjenengan sedaya. Ketika kula panjenengan sami ati kula panjenengan sami selalu ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih insyaallah setan itu tidak akan berani mendekat. Oh niku. Yang kedua, hadis yang kedua dari Rasulullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri utawi utamane zikir al khafi iku zikir khafi. Bingung apa sih zikir khafi? Dan niki lek panjenengan pengen semerap penjelasan yang lebih jelas, keranten ngapunten, At-Taubah ini sudah menyediakan beberapa perangkat kagem panjenengan sedaya dalam rangka untuk menambah keilmuan. Nggih kan? Lek panjenengan cermati setiap Sabtu pagi ini ngajine pasti beda-beda. Ada ngajine yang berhubungan kula panjenengan sami dengan masyarakat namanya fikih muamalah. Nggih, hubungan kula panjenengan kali masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hari Sabtu kedua kula panjenengan sami ketemu dengan Lora Anwar Musyaddad. Kula panjenengan sami diberikan bagaimana kula panjenengan sami ibadah itu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan para ulama salaf terdahulu, sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat sampai ulama salaf dan sebagainya. Kalau panjenengan sami diberitakan seperti itu. Hari yang Sabtu yang ketiga kalau panjenengan sami ketemu dengan saya tentang fadhailul a'mal, termasuk hadis ini. Jadi panjenengan diberikan bagaimana kalau cara seperti ini, fadilahnya ini apa, fadilahnya ini apa, panjenengan sakit masalah itu. Sabtu keempat sampai bertemu dengan Lora Muhyiddin diberikan kekuatan tauhid. Nggih, bagaimana kalau panjenengan sami mengenal Allah Subhanahu wa taala secara global. Hari Ahad pun sama, hari Ahad pun juga sama. Nggih. Pengen ngaji Quran ada di Ustadz Mukhlisin. Ngaji fikih dan sebagainya ada Ghafur, termasuk kehidupan. Ahad ketiga ada Ustadz Saiful Hadi, kitab hadis arba'in sama. Yang terakhir Ustadz Agus Arifuddin, itu termasuk ngaji kitab hikam. Nggih, lengkap. Apalagi kita juga menyediakan perangkat lek memang panjenengan pingin termasuk menekuni bagaimana yang dinamakan zikir khafi, kita juga akan mengadakan pengajian setiap 4 bulan sekali. Insya Allah di Ahad terakhir tanggal
kita datangkan mursyid Torekoh Gus Lason. Itu setiap 4 bulan kita datangkan. Tujuannya apa? Tujuan panjenengan semua niku napa? Ben diungkal atine. Nggih, setiap napa nggih? Panjenengan ketika ati kula diungkal, diasah lagi, itu insya Allah akan lebih tajam. Nggih, termasuk dzikir khafi niki. Nggih, termasuk dzikir khafi. Sebab napa? Ketika kalau panjenengan sami melakukan dzikir khafi ini tidak bisa diangkat oleh malaikat hafadho. Lah sama ndokire subhanallah alhamdulillah. Malaikat hafadho apal, ngerti oh iki maca iki bayarane sakmene, pahalane sakmene. Tapi ketika kalau panjenengan melaksanakan dzikir khafi, maka terus di dalam kitab Tanggul Khafi dzikir tersebut tidak diangkat oleh malaikat sebab mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melihatnya. Maka dzikir tersebut merupakan rahasia antara hamba dan Robnya. Terus Syekh Abdul Qadir katakan, ketika kalau melaksanakan dzikir khafi, maka malaikat hafadho tidak bisa untuk mencatat dan mengangkatnya. Tetapi dzikir tersebut adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti dibantah juga, nggak iso dzikir sing apik ya dzikir sing diucapno. Nanti ada di lanjutannya. Pun niku nggih dados proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikir yang utamane dzikir itu dzikir sing khafi, dzikir sing kang samar. Nggih, dzikir kang samar. Nggih, dzikir yang samar niku dikatakan nggih tidak dapat didengar oleh pencatat amal, malaikat pencatat amal. Hanya kula panjenengan sami yang tahu nggih kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dzikir khafi tersebut. Nggih. Di dalam kitab Tanghol dikatakan Al-Qalami berkata, barangkali yang dimaksud dengan dzikir yang tidak bisa didengar malaikat adalah merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah, menggali hukum-hukum syariah, membayangkan gambaran masalah-masalah fikih yang dihadirkan di pikiran manusia dan di dalam hati. Terus Al-Qalami mengatakan yang dimaksud dengan dzikir khafi itu apa sih? Ketika kula panjenengan sami melihat sesuatu niku langsung teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, wit iku warnane ijo iku piye? Nah itu akhirnya dengan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak cuma oh wit iku wis ijo, ya wis, nggak ada kelanjutannya. Tetapi sampean ketika melihat sesuatu tersebut itu yang terlintas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu tersebut. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus Rasulullah ngoten. Terus kita disuruh untuk mengingat apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mali utawi luwe abot-abote pira-pira amal salasun iku telu. Yang pertama apa? Dzikrullahi ta'ala ikur dzikir ing Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Nggih. Dados terus dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling berat, amal yang paling berat adalah ketika kula panjenengan sami ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal. Nggih, dari setiap waktu. Ojo maneh ngono. Wong sembayang sing 5 menit ae, 3 menit ae akeh laline timbang elinge. Jujur mawon, nek ngoten nggih. Sembayang sing 5 menit ae akeh laline timbang elinge. Padahal terus dawuh Rasulullah SAW, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, setiap detik. Niki maka para yang berat. Maka kalau bisa seperti itu, insya Allah dadi waline Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lah wali-waline Allah itu tidak boleh lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedetik pun. Nggih. Nah, makanya terus Rasulullah ini perbuatan amal yang sangat berat. Eling Allah Subhanahu wa taala setiap hal. Nggih. Nomor loro napa? Wa muwasatul akhi lan ambagusi seduluran min maliki saking bondo ira. Wa insaful fakir lan ngeladeni wong fakir al baisi min nafsik kang melarat saking awake ira. Nah, terus 3 amal perbuatan yang oleh Rasulullah dikatakan amal paling berat adalah yang pertama adalah napa? Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Yang kedua, menolong saudara menggunakan hartamu. Nggih. Nah niki dengan rasanya Bapak, apakah menolong saudara itu termasuk perbuatan yang berat? Dengan harta kula panjenengan sami. Kadang kula panjenengan sami geger mbek dulur ya gara-gara bondo, rebutan warisan. Nah, nggih. Sebab menolong saudara dengan harta ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan nggih ngapunten, dan bahkan ini harus didahulukan ketimbang fakir miskin. Ketika ada saudara kita yang kekurangan, maka itu lebih dahulu kita dahulukan daripada fakir miskin sekitar. Sebab nopo? Nggih. Sebab ketika kula panjenengan menolong dulur itu biasanya tidak ada pamrih. Jenenge dulur ya apa supaya dulur ini menjadi baik. Tetapi ketika kula panjenengan sami sudah kepada masyarakat sekitar, kuatare ono embele. Nggih kan? Ketika kita menolong orang-orang sekitar, ketika ada embele, oh aku nolong iki ben ngene, ben ngene, ben ngene. Tetapi kita menolong dulur apa sing diharapno? Ya wis nulung ae. Kan seperti itu. Makanya Al-Qur'an itu salah satunya nggih, orang yang dikatakan baik, orang yang dikatakan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau menolong saudaranya. Nggih, wadawil qurba itu dados dulur dhisik-dhisikno. Ngoten. Yang ketiga adalah nopo? Berbuat baik kepada orang miskin yang sedang membutuhkan. Nggih, niku terus Rasulullah seperti itu. Terus 3 amalan ini yang dikatakan Rasulullah adalah zikir kepada Allah setiap waktu, setiap keadaan. Yang kedua adalah menolong saudara dengan harta. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang miskin. Artinya di dalam kitab Allah dikatakan, yakni jadikan dirimu sebagai pelayan terhadap orang yang sedang membutuhkan dan sedang tertimpa urusan berat. Nggih, niku dawuh Rasulullah ngoten. Yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah utawi tetengere demene Allah, zikrullah ing dzikir, wa alamatuhu lan utawi tetengere gedhinge Allah, buktu dzikrillahi iku gedhing ing dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pripun? Tanda cintanya Allah kepada hambanya adalah gemarnya hamba tersebut menyebut namanya. Nggih, menyebut namanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyebutnya. Dan ketika itu, nggih, dan ketika itu Allah menjadikan hamba tersebut untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang-gampang ngene. Tandane Allah Subhanahu wa taala
demen, senang, cinta kepada kita semua adalah tandanya kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun niku terus dawuh Rasulullah. Nggih. Terus saged kita pirsani awak kula panjenengan sedaya, kita pirsani sendiri-sendiri wis aku ki wis seneng betul kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Tandane napa? Tandane seneng panjenengan seneng di zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Zikir gak harus lungguh, zikir mboten. Oke, saya sampaikan tadi, zikir tidak harus kula panjenengan duduk terus zikir subhanallah itu wiritan wae. Wiritan be zikir napa bedane? Ada nanti. Oke, antara wiritan dan zikir itu berbeda. Oke, ada wiritan dan zikir berbeda. Biasanya kalau wiritan itu ada hitungane, ono hitung-hitungane, wiritan sakmene, wiritan sakmene, wiritan sakmene. Tetapi zikir beda. Zikir kapanpun dan dimanapun, gak ada batasannya. Oke. Kalau wiritan pasti ada waktunya. Wiritan iki waktu sakmene nanti oleh gini dan sebagainya. Oke. Itu ada. Terus Rasulullah SAW tandane Allah kula panjenengan sami cinta kepada kita akan dibuat sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami bisa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah benci kepada kita panjenengan sedaya, okay, maka Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun niku undangan sampean pirsani piyambak awake dhewe iki sudah masuk bagian yang mana? Apakah kita termasuk sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau masih termasuk orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, atau masih tengah-tengah, ya disenangi ya dibenci. Pun nggih niku terus Allah Subhanahu Rasulullah bahwasanya tandanya orang yang dicintai Allah, cinta kepada hamba tersebut adalah hamba tersebut diberikan kemampuan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillahi taala, nggih, hale nyritakake saking Allah taala. Nah niki Rasulullah bersabda menyenangkan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Ana ma'a abdi utawi ingsun, ma'a abdi iku sertane kawula ingsun. Idza dzakarani tatkalane zikir abdi ingsun wa taharrakat bi syafatahu. Wah niki wa taharrakat bi syafatahu lan oba-oba kelawan nyebut ingsun syafatahu apa lambe lorone abdi. Nah niki bukti bahwasanya zikir itu tidak hanya menang sama panjenengan zikir Allah di dalam kalbi, tapi juga buktine napa? Lambene niki umi-umi. Lek kalau umi-umi berarti mau maca. Berarti mau maca. Nggih, berarti mau maca. Berarti maca napa ya subhanallah wis dijaharkan. Nggih, ada jadi jelaskan subhanallah alhamdulillah, gak cuma meneng tok. Tegak menang tok. Makanya di dalam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam mengatakan di maqalah yang ke-7 mengatakan yang artinya janganlah kamu meninggalkan zikir karena kamu belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Nggih. Kadang kalau panjenengan sami zikir subhanallah alhamdulillah itu gak eling. Contohnya sembahyang niku lho. Nggih, sampean maca Fatihah, maca napa tapi gak eling karo Allah Subhanahu wa taala. Niku proses gak usah ditinggalno. Ojo ditinggalno, tetap laksanakan. Sebab kelalaian terhadap Allah sewaktu kamu tidak berzikir lebih berbahaya. Nggih. Jadi lebih berbahaya lagi ketika kalau panjenengan sami tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan zikir penuh kesadaran.
Ketika panjenengan sami astagfirullahaladzim, 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 maca astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, tetap gak eling Gusti Allah. Itu lebih baik daripada sampean gak eling sama sekali. Nggih, gak eling sama sekali. Nggih. Nggih, terus Ibnu Abdul Askandari seperti itu. Nggih. Terus panjenengan sami ketika zikir Allah Subhanahu, zikir teman Allah Subhanahu wa taala tandane napa? Nggih sampean maca. Nggih sampean maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Napa mawon nggih? Ini niku terus Rasulullah mengatakan kayaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku iki bersama hambaku yang apabila dia menyebutku maka lambene niki bergerak. Bergerak, okay? Bergerak. Niku, kita terus. Niku tadi, yang pertama tadi dzikir khafi, ada yang dzikir secara jahar. Lebih baik yang mana? Ngapunten. Lebih baik mana? Sama-sama baiknya. Mau dzikir khafi, mau ku dzikir jahar. Maka dikompromi. Ketika kalau panjenengan sami melaksanakan dzikir jahar, dzikir jahar, terus nopo timbul sifat riya, maka lebih baik dzikir khafi, dzikir sing samar supaya enggak kayak itu. Tetapi kalau panjenengan sami, waduh aku gak iso wis lek dzikir khafi iki aku ngantuk, moneng tok ngene dzikir ngantuk turu, wis mending sampean maca subhanallah 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 akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha. Niku ndak apa-apa, niku buktine. Nggih. Bukti ini, niku terus Rasulullah di hikayati dari Allah Taala bahwasanya ketika Allah itu bersama hambanya, maka hamba tersebut itu cirinya zikir Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggerakkan bibir. Niku hadis yang kelima. Hadis yang keenam, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih, zikrullah taala utawi zikir ing Allah taala bil ghadati ing dalam waktu isuk wal asyi dan waktu sore afdalu min darabi suyufi iku luwih utama tinimbang mukuli pira-pira pedang fi sabilillah ing dalam agamane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus Allah Subhanahu wa taala, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan waktu sore itu lebih utama daripada memainkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki terus berarti lebih baik zikir pagi dan sore ketimbang kalau panjenengan sami perang. Ngoten dari pedang di jalan Allah itu berarti perang. Hadis yang ketujuh, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri utawi utamane zikir la ilaha illallah iku la ilaha illallah. Nggih. Atas utamane zikir ketika kalau panjenengan sami zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Apa sing liyane gak api-api? Nggih api, tapi luwih utama ketika panjenengan sami zikire la ilaha illallah sesuai dawuh Rasulullah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggih, sebab dengan zikir itu bisa menyembuhkan penyakit hati. Nggih, seperti yang sering kita dengar, nggih, tombo ati iku limo sak warnane. Salah satunya adalah zikir wengi ingkang suwe. Nggih, ketika kula panjenengan sami zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan penyakit hati. Niki yang kedelapan, wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udzurullaha padha zikir sira kabeh Allah ya Allah dzikran khamilan kelawan dzikir kang khamil.
Nggih. Dzikir kang khamil. Napa dzikir khamil itu? Nah niki. Kilah dan dawake wa madzikrul khamil utawi dzikir khamil itu dzikir apa sih? Qalah lan dawuh sapa kanjeng Nabi dzikrul khafi utawi dzikir khamil itu dzikrul khafi adalah dzikir khafi. Nggih, dzikrul khafi. Nggih, niku hadis yang ke pinten wau. Hadis yang mengatakan bahwasanya termasuk nggih, hadis yang kedua mengatakan afdhalul dzikri adalah dzikir khafi. Di hadis yang ke-8 disebutkan lagi yang dikatakan adalah dzikrullaha dzikran khamilan. Dzikir kabeh sira kabeh dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan dzikir khafi, dzikir khamil, dzikir yang khafi. Nggih. Niki artinya napa? Dzikir khamil itu atau dzikir samar itu lebih baik daripada dzikir dengan suara yang keras. Sebab dzikir ini bebas dari semisal riya. Itu tadi saya sampaikan. Lek panjenengan sami enggak wedi riya, boleh seneng sampean napa pakai dzikir yang jahar. Tetapi ketika kalau panjenengan sami nggih, sami mboten napa nggih wedi riya niku khamil. Lek gak wedi ya biasa dzikir jahar. Nggih. Ini menurut siapa? Menurut segolongan kaum sufi ketika beliau awal untuk melakukan suluk. Nggih. Jadi orang-orang yang melakukan suluk ingin ma'rifatullah niku dzikirnya biasanya dzikir khafi, dzikir yang samar. Nggih, merenung Allah merenung ciptaan Allah dan sebagainya. Itu dzikirnya dzikir khafi. Itu di awal-awal yang suluk. Maka dzikir dengan keras lebih bermanfaat. Nggih. Nggih, maka lebih bermanfaat. Ngapunten. Ketika kalau panjenengan sami masuk sebuah torekoh, nggih, kita tidak diajarkan langsung dzikir khafi. Kita akan diajarkan dzikir jahar. Biasanya seperti awal-awal kalau panjenengan sami akan diajarkan dzikir jahar. Tidak langsung kepada dzikir khafi, dzikir yang samar, tapi dzikir jahar. Disekan moco iki sakmene moco supaya napa niku terlatih untuk melatih nggih, untuk melatih nggih, untuk melatih kalau panjenengan sami. Ketika kalau panjenengan sami sudah terbiasa dengan itu, maka akan masuk ke dalam hati nggih. Makanya ketika saya di perbanten disampaikan ketika kita zikir la ilaha illallah tidak hanya membaca la ilaha illallah saja, ada baca la ma'budu bihaqqin illallah, la masyhuda bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin, itu diajarkan. Tetapi awal-awalnya disuruh wis maca la ilaha illallah sing akeh, maca la ilaha illallah sing akeh, maca la ilaha illallah itu jahar, wis la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu diberikan lagi wiritan iki, tapi maca nang ngene jero ati, maca nang jero ati. Ya awal-awalnya sulit, tapi lama kelamaan akan seperti itu, akan seperti terbiasa, sehingga ketika kalau panjenengan sami terbiasa seperti itu, ketika melihat sesuatu hati langsung kerentek Allah seperti itu, nggih, akan seperti itu otomatis, nggih, akan otomatis seperti itu. Pun niku yang nomor 9, wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh samonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadi utawi luwe utamane pira-pira kawula darajatan ing derajate indallahi munggo Allah Subhanahu wa taala yaumal kiamat ing dalam dina kiamat adzzakirunallaha katsiran utawi wong kang padha zikir ing Allah kelawan akeh. Nah ini terus dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hamba yang paling afdal derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat adalah hamba-hamba yang gemar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikron kasiron, zikir sing akeh, nggih, zikir sing akeh. Nggih, zikir sing akeh.
Kapan zikir sing akeh ngemo? Ya setiap saat, setiap waktu, walaupun di beberapa ulama ada perbedaan pendapat. Nggih, bahwasanya ada yang mengatakan yang dimaksud adalah menyebut Allah Subhanahu wa taala selepas salat, baik pagi maupun petang dan sebagainya. Nggih, ada yang mengatakan setiap hari, baik tidak hanya selepas salat saja tapi juga setiap hari. Tapi yang jelas di dalam hadis mengatakan bahwasanya hamba yang afdol derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul kiamah adalah hamba-hamba yang senang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki maupun perempuan. Pun sing hadis yang terakhir, hadis yang ke-10, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu dzikri utawi luwe baguse zikir al khafi iku zikir khafi, wa khairul ibadati lan luwe baguse ibadah akhafa iku luwe enteng-entenge ibadah, wa khairul rezeki utawi luwe bagus-baguse rezeki iku mayakfi iku barang kang nyukupi apa ma. Nggih, sing terakhir dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengatakan sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang tersembunyi dan sebaik-baiknya ibadah adalah yang teringan. Nggih, jangan sampai, maksud teringan niku napa? Jangan sampai ibadah itu menjadi beban kula panjenengan sedaya. Nggih, sekiranya sampean maca Quran gak kuat sak juz ya setengah juz, gak kuat setengah juz ya seprapat, gak kuat seprapat ya sak lempir gak kuat ya sak ain gak kuat ya sak ayat. Nggih kan, terus Rasulullah kan paling apike ibadah niku paling entenge. Jadi ketika kita merasakan keringanan untuk beribadah itu paling api, makanya jangan sampai membebankan, gak oleh terus bahaya. Jangan sampai ibadah itu memberikan beban kepada kula panjenengan sami. Ketika kalau misalnya melakukan sesuatu ibadah wis merasa pegel, ya wis tinggalkan. Aja sampai waduh aku juga ngene gak mari gak ono suku ki abote. Nek sampean merasa berat ya tinggalkan. Aja sampai pas duhur 4 rakaat apa abot tadi rakaat juga gak seperti itu. Nggih. Terus ibadah-ibadah yang lain mungkin jenengan punya amalan dan ataupun sebagainya. Sampean salat tahajud, wah salat tahajud kudu 12 rakaat, 8 rakaat as abot. Yes, loro wae cukup kan ngoten lho. Nggih. Terus ketika jenengan merasa berat beribadah, tinggalkan, cari yang lebih ringan. Cari yang lebih ringan. Nggih. Terus ketika kula panjenengan sami merasa ringan, kula panjenengan sami akan merasa ikhlas. Nggih. Itulah napa istilahnya napa nggih? Isane keistimewaan dawuh Rasulullah itu. Ketika paling baiknya ibadah adalah ketika kita merasa ringan melaksanakan ibadah tersebut. Nggih. Itu tadi kayak maca sak juz setengah dan sebagainya. Dan paling baiknya rezeki adalah sesuatu yang itu cukup, nggih, kita merasa cukup untuk rezeki tersebut. Jangan sampai kalau panjenengan sami nggih keliru dalam napa sih menyikapi rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jangan sampai keliru. Ketika kalau panjenengan sami kan ada cerita seorang wali Allah, nggih, kalau hanya untuk makan sehari aja dia harus menjadi kuli panggul. Terus donga oleh Allah, aku iki wali mosok mangan sak piring ae butuh sik napa sik kerja bagi kuli panggul. Mbok ojo sing anu pe Allah, akhirnya sama Allah SWT dikabulkan karena sesuatu dia dimasukkan dalam penjara, akhirnya diberi hanya makan sehari sekali atau 2 kali. Nah merasa ya Allah kok ngene, kok saiki kok aku dadi kok ngene. Kok ngene piye? Lho kan jalukmu kan cuma mangan tok, gak usah kerja. Nah, nah makanya dalam menyikapi rezekinya Allah Subhanahu wa taala sampun berlebihan. Apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik.
nggih. Dados kula panjenengan sami monggo ketika kula panjenengan sami menginginkan sesuatu nggih, jaluk dumateng Allah Subhanahu wa taala, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula panjenengan sami ingin dekat dumateng Allah Subhanahu wa taala, monggo banyak zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Zikir terus pundi? Nah, nek pengen panjenengan semerap bagaimana zikir itu, zikir khafi dan sebagainya, atau sudah memberikan tempat untuk mengasah tersebut. Insya Allah tanggal 25 kita hadirkan Gus Mukhlason Torekoh dari Mojokerto untuk membimbing panjenengan. Di situ panjenengan bisa tanya, Ustadz, bagaimana zikir khafi itu, bagaimana dan sebagainya. Jenengan tanglet. Okay. Itu memang kita berikan wadahnya. Okay. Kita berikan panjenengan pilihan-pilihan, monggo jenengan manfaatkan. Okay. Kita jenengan manfaatkan. Terus atau sudah memberikan menu-menu. Okay. Sampan pengen ngaji ibu-ibu, sudah ada tempatnya. Ibu-ibu ngaji ada. Okay. Sudah ada, kalau nggak salah hari Senin sama hari Rabu. Ibu-ibu pengen ngaji, monggo ada. Bapak-bapak pengen ngaji juga ada. Setiap maghrib, maghrib bapak-bapak itu darus. Lek pengen rodo apik bacaane hari Jumat sama Ustadz Munir. Lek pengen memahami bagaimana bacaan Al-Qur'annya itu dengan baik, artinya Al-Qur'an, hari Rabu juga disediakan. Nggih. Terus pun padat nggih, jadwal di At-Taubah niki juga sudah padat, sudah memberikan menu-menu yang boleh dikatakan menu itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampeyan pengen mempelajari Al-Qur'an tadi, monggo nggih. Mengambil itu semua monggo nggih. Terus kalau ingatkan dumateng panjenengan sedaya niki sudah akhir bulan Rajab nggih. Monggo sarang-sarang donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiat, nggih saged menangi bulan Ramadan, nggih saged nglampahi perintah Allah Subhanahu wa taala kanthi ikhlas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir lana dunubana. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama Takmir Masjid At-Taubah mengundang panjenengan sedaya, insyaallah nanti malam ada acara Isra Mi'raj di Masjid At-Taubah. Nggih, monggo panjenengan sami yang tidak ada udzur saged mengikuti acara tersebut. Insyaallah mangke ba'da Isya. Nggih, acarane Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid At-Taubah. Ngoten mawon ingkang saged kula sampaikan panjenengan, menawi ingkang ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.